Kamu omong kosong. Melihat kerumunan mulai keributan, keringat dingin menetes dari dahi manajer Wu. Dia menggertakkan gigi dan diam. Dia tidak harus mengakuinya sekarang. Saat dia melakukannya, reputasi Pavilion Hongtian akan hancur, dan masa depannya akan hilang juga. Jika saja dia tahu bahwa guru ini adalah seorang gourmet, dia tidak akan pernah menyetujui permintaan Zhang Bin. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Kamu mengklaim bahwa apa yang aku katakan adalah omong kosong. Zhang Zuan meliriknya. Memang, kamu mengatakan bahwa hidangan ini adalah tiruan, tetapi kamu tidak memiliki bukti untuk mendukung klaim kamu. Tanpa bukti, kata-kata kamu tidak masuk akal. Apakah kamu pikir aku tidak akan berani memenjarakan kamu karena kejahatan memfitnah? Manajer Wu berkata dengan galak. Bukti? Kamu ingin bukti? Baik. Melihat bagaimana orang ini bersikeras untuk maju terus, Zhang Zuan menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia tidak ingin melanjutkan masalah ini lebih jauh. Lagi pula, Sen Biru yang mentraktirnya. Jadi tidak masalah baginya berapa harga piring. Namun, siapa yang tahu bahwa orang ini akan dengan keras kepala mengklaim bahwa ia memfitnah mereka. Karena itu yang terjadi, Zhang Zuan bertekad untuk mencegahnya lolos tanpa hukuman. Aku sudah memberikan bukti beberapa piring sebelumnya. Semua orang dapat memeriksa makanan mereka dengan cermat, berdasarkan pada sifat-sifat unik yang baru saja aku ajarkan. Tentu saja, tidak apa-apa jika dia enggan mengakuinya. Bagaimanapun, bahkan jika kamu semua tahu semua ini, beberapa gourmet masih akan merasa sulit untuk membedakan di antara kalian. Tidak perlu dikatakan, kalian semua. Namun, Zhang Zuan menyurvei sekelilingnya sebelum dengan santai mengangkat botol anggur paling mahal di atas meja dan menyatakan, semua orang akan dapat dengan mudah melihat keaslian botol anggur ini. Membedakan keasliannya. Drang Immortal. Drang Immortal adalah spesialisasi Pavilion Hongtian ini. Ini adalah fakta yang diketahui oleh semua orang. Banyak orang secara khusus melakukan perjalanan ke sini hanya untuk anggur. Apa kamu mencoba mengatakan bahwa anggur itu palsu juga? Seorang pelanggan tidak bisa menolak untuk bertanya. Memang, Drang Immortal adalah merek dagang dari Pavilion Hongtian. Jadi pasti itu tidak bisa dipalsukan. Jika ini ternyata juga tiruan, aku ragu ada yang nyata di sini. Pelanggan lain angkat bicara. Anggur yang ditawarkan ke meja Zhang Zuan sebelumnya disebut Drang Immortal dan penjualannya eksklusif untuk Pavilion Hongtian. Anggurnya kaya, lezat, dan memiliki aroma yang istimewa. Anggur ini memainkan peran penting bagi reputasi dan skala Pavilion Hongtian saat ini. Jika bahkan anggur ini ternyata menjadi tiruan, itu akan hanya sangat berlebihan. Aku sudah mengatakan bahwa akan mudah untuk melihatnya. Seolah-olah dia berharap orang banyak meragukan kata-katanya, Zhang Zuan hanya merespon dengan senyum tipis dan mengangkat botol. Kata-kata Drang Immortal tertulis di sampul botolnya. Jika ini benar-benar Drang Immortal dari 100 Well Brewery, itu memang akan bernilai 1.200 koin emas. Tapi sangat disayangkan, botolnya diisi dengan Green Crack Brew dari Purple Bamboo Gazebo. Kedua anggur ini mirip dalam hal aroma dan teksturnya. Namun, yang pertama diseduh menggunakan root earth grass yang berharga dan langka, dan green cicada heart leaf, dan menyehatkan tubuh saat mabuk. Di sisi lain, jika seseorang minum terlalu banyak Green Crack Brew, racun dari Valen Floral Grass akan menyerang jantung dan paru-paru seseorang. Seiring waktu, fungsi organ seseorang akan memburuk, menyebabkan kultivasi seseorang jatuh dengan cepat, sehingga mengakhiri hidup mereka secara tragis. Menggunakan Green Crack Brew untuk meniru Valen Immortal. Aku pernah mendengar tentang Green Crack Brew. Jika aku ingat dengan benar, rasanya mirip dengan Drang Immortal. Aku selalu mempercayai kualitas barang-barang Pavilion Hongtian. Aku tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan membodohi pelanggan seperti itu. Ini penipuan. Aku akan melaporkan ini ke akademi sehingga penyelidikan akan dilakukan. Pelanggan yang menyaksikan keributan setelah mendengar bahwa mereka telah ditipu berteriak dengan marah. Hanya karena kamu mengatakan bahwa itu adalah Green Crack Brew, bukan berarti itu yang terjadi. Di mana buktinya? Manajer Wu meremas kata-kata ini di antara giginya yang terkatup. Meliriknya, Zhang Zuan menjawab dengan tenang. Anggur bisa dinyalakan dengan api. Aku belum menyentuh banyak alkohol di dalamnya, sehingga kamu dapat menyalakan yang ini.
Fallen Immortal sejati harus mengeluarkan aroma memikat, mirip dengan bunga lili dan mus. Di sisi lain, untuk Green Crack Brew, bau hangus akan dirilis. Semua orang yang memiliki hidung harus bisa membedakan antara keduanya dengan mudah. Kamu... Tubuh manajer Wu menjadi kaku. Kata-kata pihak lain sepenuhnya akurat dan benar. Namun, metode membedakan keduanya tidak terlalu terkenal. Hanya pembuat Green Crack Brew dan vendor mereka yang menyadarinya. Bahkan, Wu Chao sendiri hanya mendengarnya secara kebetulan. Bagaimana orang ini bisa mengetahui metode ini juga? Sebenarnya, anggur yang diberikan kepada pelanggan lain semuanya adalah benar Fallen Immortal. Bagaimanapun, ini adalah spesialisasi merek dagang dari kedai minuman. Setelah mendengar rencana Sang Bin, ia dengan sengaja menyerahkan anggur palsu ini kepada pemuda itu, berpikir bahwa ia tidak akan dapat membedakan antara keduanya, sehingga ia dapat memperoleh penghasilan dari ini. Pada akhirnya, tidak hanya pihak lain yang menyadarinya, ia bahkan dapat menyatakan metode untuk membedakan keduanya dengan jelas. Jika Zhang Zuan membuktikan dirinya benar, akan sulit untuk menjelaskan kepada semua orang bahwa yang mereka minum adalah Fallen Immortal yang otentik. Mengapa? Kamu tidak berani mencobanya? Melihat ekspresi panik di wajah orang lain, Zhang Zuan tersenyum tipis. Dia dengan santai membalik botol anggur, membiarkan anggur tumpah ke lantai. Kemudian dia mengeluarkan gulungan kertas yang tidak bisa dibuka dan menjentikkan jarinya. Song, song. Ketika anggur di lantai bersentuhan dengan api, anggur itu menyala dan seketika bau menyengat menyerang hidung orang banyak, membuat mereka berkepala pingsan. Sangat menyengat, ini yang kami minum. Pavilion Hongtian benar-benar tidak menghormati pelanggan mereka. Agar itu begitu menyengat, itu harus beracun. Pengembalian uang, pengembalian uang. Aku sudah minum anggur kamu di sini selama 3 tahun. Aku tidak hanya ingin kamu mengembalikan semuanya kembali kepada aku. Aku juga ingin kompensasi tambahan. Seluruh kedai meledak menjadi gempar. Semua orang bergegas maju. Apa yang terjadi? Chao Xiong dan Sang Bin merasa mereka menjadi marah karena pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Mereka secara khusus mengatur taktik ini untuk mempermalukan Zhang Zuan. Pada akhirnya, bukan saja dia tidak dipermalukan, dia bahkan berhasil menonjol. Sebaliknya, mereka dipermalukan seperti badut. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kepalamu? Di sampingnya, manajer Wu baru saja mengendalikan emosinya. Tetapi setelah mendengar kata-kata itu, ia kehilangan kendali dan menendang keduanya. Pang, pang. Dia adalah seorang ahli ranah Fighter 6 dan Pixie. Sebelum mereka berdua bahkan bisa bereaksi, pemandangan di depan mereka menjadi gelap dan mereka jatuh ke tanah. Jejak kaki raksasa tersisa di masing-masing wajah mereka. Tidak heran jika manajer Wu akan mengamuk. Jika bukan karena dua orang ini, insiden seperti itu tidak akan terjadi. Dia sudah dapat meramalkan bahwa karirnya tidak hanya akan berakhir, dia juga harus menghadapi kemarahan tetua Hong Hao. Setelah kejadian ini, reputasi Pavilion Hongtian pasti akan masuk ke selokan dan bisnis mereka tidak lagi sejahtera seperti sebelumnya. Penyebab seluruh insiden ini adalah dia menerima permintaan dua orang ini untuk mengajar anak itu, yang terakhir dalam ujian kualifikasi guru, sebuah pelajaran. Bagaimana mungkin anak ini menjadi yang terakhir? Bahkan yang pertama dalam ujian tidak mungkin begitu luar biasa. Jika saja dia tahu sebelumnya bahwa tuan ini memiliki mata pengamatan yang sangat kuat. Tidak hanya dia tidak akan menyebabkan masalah bagi Zhang Zuan, dia akan berdoa untuknya agar tidak menyebabkan masalah apapun. Sial, sepertinya tidak ada orang yang bebas mengumpulkan uang dari kami sekarang. Ayo pergi. Melihat bagaimana situasi telah berubah menjadi kekacauan, Zhang Zuan memberi sinyal kepada San Biru yang masih dalam keadaan linglung dan berjalan keluar dari kedai minuman. Sekarang masalah telah diselesaikan, tinggal di sini hanya akan menghasilkan lebih banyak masalah. Dengan demikian akan lebih bijaksana bagi mereka untuk pergi begitu saja. Baik, San Biru buru-buru menangkapnya. Melihat pria muda di depannya, matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Selama ini dia berpikir bahwa dia adalah sampah, orang yang tidak tahu apa-apa yang memalukan bagi komunitas pengajar. Setelah setengah hari berinteraksi, dia menyadari bahwa jika dia adalah sampah, lalu apa dia? Bukankah itu berarti dia bukan apa-apa? Sambil menggertakkan giginya, dia berjalan. Dengan ketidakpercayaan masih tercermin dalam mata hitam pekatnya yang indah. Dia bertanya, "Kamu tampaknya cukup berpengetahuan tentang makanan. Mungkinkah itu kamu seorang gourmet?" Ada banyak pekerjaan di dunia ini, dan gourmet adalah salah satunya.
Gourmet sering terlahir sensitif terhadap rasa, dan kemampuan mereka untuk membedakan rasa jauh melebihi manusia biasa. Budidaya mereka mungkin tidak selalu tinggi, tetapi ada beberapa hotel atau kedai yang akan mempekerjakan mereka dengan gaji tinggi untuk memastikan rasa dan efek bahan-bahan mereka. Namun, pekerjaan ini adalah salah satu yang paling tidak dihargai dan hanya dapat dianggap sebagai salah satu dari jalan 9 bawah. Ada lebih dari beberapa ribu pekerjaan di dunia. Untuk mengklasifikasi mereka dengan baik, mereka dibagi menjadi 9 lintasan atas, lintasan 9 tengah, dan lintasan 9 bawah. Apoteker, pandai besi, formasi master, dan pekerjaan serupa yang membawa manfaat untuk teknik pertempuran dan budidaya seseorang dianggap sebagai jalan 9 atas konvensional. Di sisi lain, gourmet hanya dapat dianggap sebagai pekerjaan yang tidak lazim, sehingga diklasifikasikan dalam lower 9 path. Menurut pendapat Sanbiru, mengingat bagaimana pemuda itu mampu menunjukkan kekurangan pada hidangan dan anggur itu, dia harus menjadi seorang gourmet. Kamu bisa bilang begitu? Zhang Zuan tidak menjelaskan. Perpustakaan Jalan Surga melakukan lebih dari sekedar mencerminkan kultivasi seseorang. Selama dia mencoba hidangan, kekurangannya akan tercermin di perpustakaan. Dengan ini, itu adalah tugas sederhana baginya untuk mengurus manajer kecil Wu. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Melihat pihak lain mengakuinya, Sanbiru berterima kasih padanya. Jika bukan karena kemampuan pemuda ini untuk membedakan makanan lezat, itu akan benar-benar memalukan baginya hari ini. Bukan apa-apa, Zhang Zuan melambaikan tangannya. Kamu menyelesaikan masalah beberapa saat yang lalu, jadi itu tidak dapat dianggap sebagai suguhan aku. Maksudnya traktiran aku ya guys. Aku akan mentraktir kamu lagi lain kali, kata Sanbiru. Mentraktir aku lagi? Zhang Zuan merenungkannya dan menggelengkan kepalanya. Lebih baik tidak, aku masih menghargai hidupku. Makan dengan kecantikan mungkin merupakan peristiwa yang menyenangkan, tetapi dia tahu yang terbaik untuk dirinya sendiri. Mengingat reputasinya, pihak lain mungkin hanya berbicara tentang kesopanan, meskipun ditolak oleh gagasan itu. Tidak hanya itu, ia harus menderita dari rasa iri orang lain. Jika demikian, dia harus menemukan ide untuk berurusan dengan pengejarnya. Namun, masih ada banyak hal yang perlu dilakukan saat ini, dan dia tidak memiliki waktu luang untuk hal-hal seperti itu. Tepat ketika dia berpikir bahwa Zhang Zuan dapat berbicara dengan normal, dia mendengar kata-kata itu, dan merasakan penghalang di dadanya lagi ketika dorongan untuk mengamuk melewatinya. Banyak orang yang mengajaknya makan, tetapi dia menolak semuanya. Namun, ketika dia mengambil inisiatif untuk mengundangnya makan, dia merasa seolah-olah dia memohon pada orang tua yang keras kepala. Menjijikan. Baiklah, karena kita sudah makan. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Aku masih punya banyak hal yang untuk diperhatikan. Tidak menyadari kemarahannya, dia melambai dan bersiap untuk pergi, kata Zhang Zuan. Tunggu, aku belum selesai. Menekan amarahnya, Sanbiru menenangkan nafasnya dan menatapnya dengan mata yang indah. Kamu mungkin telah menyelesaikan kesulitan itu, menggantikanku hari ini, dan pekerjaanmu sebagai seorang gourmet memainkan peran besar di dalamnya. Tapi, pada akhirnya, itu masih merupakan pekerjaan yang tidak lazim. Bagaimanapun, seseorang pejuang harus fokus pada latihannya. Pejuang setelah berkultivasi kerana tertentu dapat bertahan hidup tanpa menelan makanan, sehingga makanan lezat tidak banyak digunakan. Bahkan jika ia dapat mengambil untung dari kedudukan untuk saat ini, itu masih bukan jalan yang tepat yang harus dilalui pejuang. Setelah berinteraksi dengannya, dia bisa mengatakan bahwa Zhang Zuan tidak berguna seperti rumor membuatnya. Mungkin saja dia mencurahkan upayanya untuk mempelajari makanan. Itulah sebabnya hasil pemeriksaan kualifikasi gurunya berakhir mengerikan. Atas pemikiran seperti itu, meskipun dia sangat marah, dia tidak bisa menolak menasehatinya. Baiklah. Mengetahui bahwa dia mengucapkan kata-kata itu dengan niat baik, Zhang Zuan mengangguk. Saat dia akan pergi, langkah kaki yang cepat terdengar dari punggungnya. Zhang Zuan, mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri ke hari ini. Hari ini, bahkan tidak bermimpi untuk pergi. Setelah itu, suara kesal bergema di sekitarnya. Dua pria dan satu binatang menghalangi jalannya. Mereka adalah Sang Bin dan Cao Xiong.
Pada saat ini, mereka berdua memiliki jejak kaki raksasa tercetak di wajah mereka. Garis besar itu dari garis besar dari itu jelas untuk dilihat. Setengah dari wajah mereka bengkak merah dan darah menetes di tepi mulut mereka. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda penampilan gagah dan riang sebelumnya. Ini khususnya terjadi pada Sang Bin. Luka-lukanya sejak pagi belum pulih. Namun ia mengalami tendangan keras lainnya. Pada saat ini, mulutnya bengkok ke samping dan bibirnya terlihat seperti dua sosis raksasa. Aduh, katanya mulutnya bengkok ke samping dan bibirnya terlihat seperti dua sosis raksasa. Bibirnya bengkak ya guys, kayak sosis ya. Oke, kita lanjut guys. Sehingga menariknya menjauh dari konsep ketampanan. Dia telah merencanakan segalanya dengan sempurna agar terlihat keren di depan dewi-dewi. Siapa yang tahu bahwa dia tidak hanya akan gagal, dia bahkan dipukuli hingga keadaan seperti itu, dan hubungannya dengan Pavilion Hongtian terputus sebagai hasilnya. Jika ada yang salah, ia bahkan mungkin dihukum oleh kakeknya. Bagaimana dia bisa menganggap penghinaan ini bohong? Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dengan demikian, dia menagih langsung ke Zhang Zuan. Sang Bin, apa yang ingin kamu lakukan? Shen Biru tidak berharap dia datang dalam pengejaran yang menyebabkan masalah. Dia melangkah ke depan Zhang Zuan untuk melindunginya dari Sang Bin. Shen Lause, jangan menghalangiku jalanku. Jangan menghalangi jalanku hari ini. Ini adalah dendam pribadi antara Zhang Zuan dan aku. Adalah satu hal jika dia tidak melihatnya. Tetapi ketika dia melihat dia melindungi sampah terkenal di akademi, Sang Bin semakin terpancing ketika matanya condong ke samping dan mulutnya membengkak jauh dari kemarahan yang luar biasa. Kecemburuan intens mengamburkan kepikirannya, membuat dia hiruk pikuk. Dia menatap dingin pada pemuda itu dan berteriak, Zhang Zuan, apakah kamu laki-laki? Jika kamu seorang laki-laki, berhentilah bersembunyi di belakang seorang wanita dan berduelah dengan adil sampai mati bersama aku. Melihat bagaimana orang di depannya kehilangan rasionalitasnya, Zhang Zuan melebarkan matanya dan berkata, jadi, bagaimana jika aku bersembunyi di belakang seorang wanita? Ini adalah bagian dari kemampuan aku. Jika kamu mampu, temukan satu untuk disembunyikan di belakang kamu juga. Kamu? Sang Bin hampir muntah darah. Selama itu laki-laki, jika seseorang menghinanya dengan mengatakan bahwa dia tidak punya nyali dan bersembunyi di balik perlindungan seorang wanita, tidakkah mereka akan merasa malu dan terhina sehingga mereka akan bergegas maju untuk membalas karena marah? Mengapa akal sehat tidak berlaku untuk orang ini? Bagaimana dia bisa berbicara tentang sesuatu yang seharusnya memalukan secara alami dan adil? Bagaimana orang bisa begitu berkulit tebal? Shen Lause, aku akan meninggalkan kalian berdua untuk berurusan dengan ini. Aku masih punya sesuatu, jadi aku akan pergi dulu. Sebagai transcender, apa yang belum pernah dilihatnya sebelumnya? Berkulit tebal, benar-benar lelucon dalam kehidupan sebelumnya di era informasi. Pernahkah kamu melihat seseorang yang tidak tahu malu? Dia tidak dapat diganggu untuk berurusan dengan masalah yang seseorang telah mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya. Ini bukan rasa takut, sebaliknya ini bukan saat yang tepat baginya untuk mengungkapkan tingkat kultivasinya. Selain itu, kakek Sang Bin adalah seorang tetua. Jika dia dipaksa ke sudut, Zhang Zuan harus membuang waktu berharga berurusan dengan masalah yang akan terjadi. Karena seseorang melindunginya, dia juga senang terhindar dari upaya itu. Melihat betapa tak tahu malu pemuda itu, Shen Biru juga kehilangan kata-kata. Beberapa saat yang lalu, dia masih takut bahwa dia akan terpancing oleh ejekan Sang Bin dan berduel dengannya. Sekarang, sepertinya dia terlalu memikirkannya. Jika orang ini dapat terprovokasi, bahkan induk babi pun akan dapat memanjat pohon. Zhang Zuan, tahan di sana. Jika aku tidak bisa membunuhmu hari ini, aku tidak akan dipanggil Sang Bin. Melihat sikap pemuda itu, Sang Bin menjadi semakin marah. Vena keluar dari pelipisnya dan wajahnya berubah menjadi warna hijau. Melihat bahwa Shen Biru tidak memiliki niat untuk membiarkannya lewat, dia mengaum. Sky Shattering Lion, bunuh dia. Selama kamu melakukannya, aku akan membawakan kamu makanan lezat setiap hari. Selanjutnya, aku akan memberi kamu Aqua Point Shooting Pill yang dijanjikan kakek aku kepada aku. Sebagai binatang buas tingkat 6 yang telah dijinakkan oleh manusia, Sky Shattering Lion mampu memahami kata-kata manusia. Sebagai hewan peliharaan kakeknya, selama Sang Bin dijauhkan dari bahaya, itu tidak bisa diganggu dengan perintahnya. Untuk membuatnya bergerak, dia menjanjikan segala macam manfaat kepadanya dalam sekejap. Mengaum, Memang, mendengar janjinya, mata Sky
Sky Shattering Lion menyala. Binatang buas yang telah mencapai alam Pixie tidak seperti manusia, tidak dapat menggunakan aliran Zenki untuk membuka aku poin mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan pertumbuhan tubuh mereka untuk secara bertahap menarik kekuatan mereka. Jika dia mengkonsumsi aku poin shooting pill pada saat ini, dengan efeknya, kekuatannya pasti akan melonjak secara signifikan. Aku poin shooting pill adalah pil yang dibuat khusus untuk para ahli fighter Namdan. Ini memiliki efek menenangkan titik akupuntur seseorang, sehingga memungkinkan seseorang untuk maju lebih jauh di dunia Pixie. Pada saat ini, kekuatan Zhang Bin telah mencapai fighter 5 dan Dingli, dan hanya beberapa langkah dari Pixie. Dengan demikian, tetua Sang Chen menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan obat ini, sehingga memberinya dorongan. Awalnya, Sang Bin enggan mengeluarkannya, namun setelah mengingat bagaimana ia dihina oleh sampah, ia mendapati dirinya tidak mampu menekan emosinya. Jika dia tidak menyingkirkan Zhang Zuan hari ini, dia khawatir dia tidak akan bisa lagi menjaga martabatnya di akademi. Ini khususnya bagi Dewi sebelum dia. Dia mungkin bahkan tidak akan membiarkan dia menatapnya. Bagaimana dia bisa mentolerir situasi seperti itu? Sang Bin, apa yang ingin kamu lakukan? Membunuh seorang rekan di kompleks akademi adalah kejahatan besar. Dia tidak berharap Sang Bin menjadi sangat gila untuk memesan Sky Shattering Lion untuk bergerak. Mata San Biru menyipit. Dia ingin bergegas maju untuk melindungi Zhang Zuan, tetapi malah diblokir oleh Sang Bin. Karena panik, dia memblokirnya. Di markas, guru dilarang membunuh satu sama lain. Melakukan hal itu merupakan pelanggaran peraturan sekolah, juga kejahatan berat. Zhang Zuan adalah orang yang ingin membunuhku. Untuk melindungi aku, Sky Shattering Lion membalas, apa yang aku lakukan adalah pembelaan diri yang sah. Apa yang bisa dikatakan orang lain tentang hal itu? Mata Sang Bin memerah karena kegilaan. Dia mengaum, Sky Shattering Lion, untuk apa kamu ragu? Lakukanlah. Kamu... San Biru merasakan hatinya membeku, terlalu tak tahu malu. Jika dia benar-benar menggunakannya sebagai front dengan campur tangan tetua Sang Chen dalam masalah ini, dia mungkin benar-benar lolos begitu saja. Bahkan, adalah mungkin baginya untuk lolos dari hukuman sepenuhnya. Zhang Zuan bisa mati di sini. Bagaimanapun, itu adalah binatang buas tingkat 6. Pakar ranah biasa Pixie bahkan tidak cocok. Bagaimana orang yang terakhir dalam ujian kualifikasi guru dapat bertahan? Mengaum, tepat ketika dia masih bingung, Sky Shattering Lion mengaum dan berlari. Sebelum bersentuhan dengan itu, aura yang kuat menciptakan angin yang kencang yang memaksa rumput dan daun pohon sekitarnya untuk sujud. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong.